Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Erna Septi Utami, NIM 80202202121 dari kelas 09 PT4. Di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan program SQL di aplikasi MySQL. Pertama, kita buka aplikasi MySQL-nya. Kemudian kita buat database. Di sini saya membuat database dengan nama tugas 1, di mana perintah untuk membuat database yaitu create database tugas 1. Setelah itu kita masuk ke dalam database tugas 1 dengan perintah use tugas 1. Setelah membuat database tugas 1, kemudian kita membuat tabel di dalam database tersebut. Pertama kita buat tabel dosen dengan perintah create tabel dosen, di mana di dalam tabel dosen berisikan nick, nama dosen, jenis kelamin, dan nomor HP. Setelah membuat tabel dosen, kemudian kita masukkan data di dalam tabel dosen, di mana data ini berisikan nick, nama, jenis kelamin, dan nomor HP dosen. Setelah menginputkan data pada tabel dosen, selanjutnya kita jalankan tabel dosen dengan perintah select all from dosen. Tabel ini merupakan data yang ada di dalam tabel dosen. Setelah membuat tabel dosen, kemudian kita buat tabel prodi dengan perintah create tabel prodi, di mana pada tabel prodi berisikan ID prodi, nama prodi, dan kaprodi. Setelah membuat tabel prodi, kemudian kita inputkan data di dalam tabel prodi dengan perintah insert into prodi, di mana data ini berisikan ID prodi, nama prodi, dan kaprodi. Setelah menginputkan data pada tabel prodi, selanjutnya kita jalankan tabel prodi dengan perintah select all from prodi, sehingga menghasilkan tabel yang berisi ID prodi, nama prodi, serta kaprodi. Setelah membuat tabel prodi, kita lanjut membuat tabel kelas dengan perintah create tabel kelas, di mana pada tabel kelas berisikan ID kelas, kampus, jadwal, serta ruang. Setelah membuat tabel kelas, kita inputkan data ke dalam tabel kelas dengan perintah insert into kelas, di mana value-nya ini adalah kelas, tempat kelas, hari, dan ruangan. Setelah membuat tabel dan masukkan data pada tabel kelas, kita lanjut menjalankan tabel kelas dengan perintah select all from kelas, sehingga akan menghasilkan tabel yang berisikan ID kelas, kampus, jadwal, serta ruang. Selanjutnya, kita buat tabel mata kuliah dengan perintah create tabel mata kuliah, di mana pada tabel mata kuliah berisikan kode mata kuliah sebagai primary key, mata kuliah, dosen pengampu, dan SKS. Setelah membuat tabel mata kuliah, selanjutnya kita inputkan data ke dalam tabel mata kuliah dengan perintah insert into mata kuliah, di mana values-nya berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen pengampu, serta SKS dari mata kuliah tersebut. Setelah itu kita jalankan program pada tabel mata kuliah dengan perintah select all from mata kuliah, di mana pada tabel ini akan menghasilkan tampilan berupa kode mata kuliah, dosen pengampu, serta SKS. Setelah membuat tabel dan menginput data pada tabel mata kuliah, selanjutnya kita buat tabel mahasiswa dengan perintah create tabel mahasiswa, di mana pada tabel mahasiswa berisikan NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor HP, tanggal lahir, prodi, kontrak mata kuliah, kelas, serta nilai. NIM di sini memiliki tipe data big integer key, prodi, kontrak mata kuliah, dan kelas merupakan foreign key-nya, di mana foreign key adalah kolom dalam tabel yang digunakan untuk membuat hubungan antara dua tabel atau lebih secara relasional. Setelah membuat tabel mahasiswa, kemudian kita masukkan data di dalam tabel mahasiswa dengan perintah insert into mahasiswa, di mana values-nya di sini berisi NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor HP, tempat tanggal lahir, prodi, kontrak mata kuliah, kelas, serta nilai. Kemudian kita jalankan program pada tabel mahasiswa dengan perintah select all from mahasiswa,
sehingga akan tampil tabel yang berisikan NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, nomor HP, tanggal lahir, prodi, kontrak mata kuliah, kelas, serta nilai dari mahasiswa. Setelah membuat tabel mahasiswa, selanjutnya kita buat create view-nya, di mana di sini kita buat create view data underscore mahasiswa yang berisikan mahasiswa.nim, mahasiswa.nama mahasiswa. Di sini kita gunakan kode timestamp div, di mana kode timestamp div digunakan untuk menambahkan interval waktu atau tanggal. Di sini kita gunakan timestamp div year untuk tahun, timestamp div month untuk bulan, dan timestamp div day untuk memberikan keterangan hari. Kita juga gunakan LPID, di mana LPID ini digunakan untuk menempatkan string di sebelah kiri dengan string lain hingga panjang tertentu yang diinginkan. Setelah itu kita buat case, di mana pada case terdapat perintah jika mahasiswa memiliki nilai lebih atau sama dengan 80, maka akan mendapatkan nilai A. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 75, mendapatkan nilai B+. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 70, mendapatkan nilai B. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 65, mendapatkan nilai C+. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 60, mendapatkan nilai C. Jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 50, mendapatkan nilai D+. Dan jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih atau sama dengan 55, mendapatkan nilai D. Jika mahasiswa tidak memiliki nilai dari semua keterangan ini, maka else nyatakan nilai mahasiswa tersebut adalah E. Kemudian kita buat kode from mahasiswa, join prodi on mahasiswa.prodi sama dengan prodi.id_prodi. Begitupun seterusnya dengan mata kuliah on mahasiswa.kontrak_mata kuliah sama dengan mata kuliah.kode_mk. Untuk kelas on mahasiswa.kelas sama dengan kelas.id_kelas. Dan untuk dosen on mata kuliah.dosen_mengampu sama dengan dosen.nick. Setelah membuat create view, selanjutnya kita jalankan program pada data underscore mahasiswa dengan perintah select all from data underscore mahasiswa, sehingga akan muncul tampilan NIM, nama mahasiswa, tahun, bulan, hari, nomor HP, prodi, kontrak mata kuliah, ruangan, dosen mata kuliah, serta grade yang didapatkan oleh mahasiswa. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.